Tes tes. Yup, Yuk, gimana kabarnya guys? alhamdulillah Lan, gue sehat-sehat aja. Ah, oh iya guys, gue mau nanya dong sesuatu. Apa tuh? Nih, sensor dan transducer itu apa sih? Gue masih belum ngerti. Oh, lu masih belum ngerti? Nah, gue tahu nih, transducer itu adalah istilah kolektif yang digunakan untuk kedua sensor yang dapat digunakan untuk merasakan berbagai bentuk energi yang berbeda seperti gerakan, sinyal listrik, energi radiasi, energi panas, atau magnet, dan aktuator yang dapat digunakan untuk mengganti tegangan atau arus. Sudah gitu, ada banyak jenis sensor dan transducer, baik analog maupun digital. Input dan output tersedia untuk dipilih. Nah, perangkat yang melakukan fungsi input biasanya disebut sensor, karena mereka merasakan perubahan fisik dalam beberapa karakteristik yang berubah sebagai respons terhadap beberapa eksitasi. Misalnya, panas atau gaya yang menyembunyikannya menjadi sinyal listrik. Perangkat yang melakukan fungsi output umumnya disebut aktuator dan digunakan untuk mengontrol beberapa perangkat eksternal, misalnya gerakan atau suara. Meanwhile, Halo, ada suara gua nggak ini? Oke, Masuk. Ada. Wih, lagi pada bahas apaan nih? Yoko. Ini gue lagi nanya ke mereka tentang sensor dan transducer gitu. Oh, emang apa tiba-tiba lu tanya-tanya tentang sensor sama transducer? Ya karena tugas kok. Ini gue dapat tugas yang bahas tentang sensor dan transducer. Jadi gue nanya sama mereka berdua biar dapat sebuah gambaran mengenai jenis-jenis sensor dan transducer yang biasanya ditemukan pada perindustrian. Nah, sekalian juga mau nanya aplikasi-aplikasi dari sensor-sensor tersebut. Oh iya, gue juga pengen tahu nih, keuntungan apa saja dari pemakaian berbagai sensor yang akan kami bahas ini. Jadi, pengertian dari sensor analog adalah untuk menghasilkan sinyal atau tegangan keluaran kontinu, seperti temperatur, kecepatan, tekanan, perpindahan, regangan, dan lain-lain, karena sifatnya cenderung kontinu. Misalnya, suhu cairan dapat diukur dengan menggunakan termometer atau termokouple yang terus-menerus merespon perubahan suhu saat cairan dipanaskan atau didinginkan. Nah, seterusnya sensor digital menghasilkan sinyal atau tegangan keluaran digital diskrit yang merupakan representasi digital. Sensor digital menghasilkan sinyal keluaran biner berupa logika 1 atau 0, yang biasa itu on atau off. Ini berarti bahwa sinyal digital hanya menghasilkan nilai diskrit. Nilai diskrit ini dikeluarkan sebagai bit, di mana jika bit digabungkan akan keluar menjadi byte. Ah, jika boleh tahu, aplikasi dari sensor dan transducer itu apa aja sih? Apakah vision sensor dan force sensor itu termasuk dalam aplikasi sensor? Betulan, sensor jenis ini merupakan sensor di mana menggunakan sebuah gambar untuk menentukan lokasi, orientasi, serta akurasi dari bagian-bagian dari dalam alat-alat tersebut. Aplikasi dari vision sensor ini biasanya ditemukan pada pabrik dan biasanya digunakan untuk menginspeksi benda produksi untuk dinilai layak dipasarkan atau tidak. Sedangkan untuk force sensor merupakan sensor dengan tujuan untuk mengubah input dalam bentuk gaya mekanikal nih, seperti beban, berat benda, tekanan, dan kompresi menjadi variabel fisik lainnya. Nah, cara kerja dari force sensor ini adalah saat dia menerima tekanan, tubuh besi yang bekerja sebagai R mengalami deformasi sedikit tuh. Nah, kemudian kembali ke semula. Dari deformasi yang terbentuk itu, akibat input yang diterima, terbentuklah sebuah diferensial voltase. Nah, juga dari voltase itu akan dikonversi sehingga menjadi signal yang berguna dan dapat diterima sebagai data. Oh iya, jangan lupa juga ada part sensor sama position sensor. Nah, part sensor itu jenis sensor yang biasa digunakan
pada industri untuk mendeteksi fisik sebuah benda utuh, warna, maupun bentuk dari sebuah bagian mesin untuk dinilai apakah udah layak untuk diproses lanjut. Nah, cara kerja part sensor ini menggunakan kamera biasanya dengan spesifikasi tinggi yang diatur sebagai standar sensor tersebut, kemudian mengambil sebuah gambar untuk diinspeksi. Nah, kalau yang position sensor itu merupakan sebuah sensor yang memfasilitasi pengukuran dari sebuah posisi mekanikal. Biasanya indikasi dari sensor ini berupa perpindahan rotasi serta ruang 3 dimensi. Nah, cara kerja sensornya itu untuk mendeteksi gerakan sebuah objek, mengkonversi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses, ditransmisi, serta dikontrol. Nah, oke nih. Untuk sistem transducer itu sendiri, biasanya digunakan pada sistem kontrol mesin, di mana jika terdapat sebuah sensor yang mendeteksi kesalahan tersebut tuh yang menjadi input pada mesin produksi. Maka sistem tersebut akan secara otomatis mengirimkan sinyal ke layar kontrol, di mana bekerja sebagai output untuk ditindaklanjuti oleh operator mesin tersebut. Contohnya nih ya, sistem transducer suhu, di mana yang dipasang dalam mesin untuk menjaga suhu mesin tetap berada di nilai standar yang telah ditentukan. Apabila terjadi kenaikan suhu yang signifikan, di mana menjadi input dari sensor pada sistemnya, maka output yang direspon dari sistem. Apabila sudah canggih mesinnya, dapat mengaktifkan atau menaikkan kinerja cooler dari mesin industri tersebut. Oh, oke. Makasih infonya ya, guys. Nah, iya kira-kira itu doang sih Lan yang bisa kami jawab. Mau nanya lagi nggak Lan kira-kira? Cukup itu saja, guys. Makasih banyak ya, guys. Semoga tugas gua ini nilainya tinggi ya. Yo. Amin. Yo, Amin, sama-sama. amin. Oh, kasih. Cabut ya, yo. Yo, Udah. thank you. Yo.